Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nahdiyat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita berikan sebuah penjelasan pengertian keimanan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ketika diuji dengan datangnya bulan Ramadan. Allah menyebut dengan sebutan mukminun, orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang mukmin semua. Wong mukmin iku diundang dening Gusti Allah supaya ngetokake iman, melaksanakake ibadah puasa Ramadan. Dan kita pasti sangat yakin orang yang mampu melaksanakan puasa dengan sempurna mulai dari subuh sampai maghrib persis secara fikih, tidak melaksanakan sesuatu yang membatalkan puasa, maka orang mukmin itu adalah orang mukmin yang secara syariat yang diharapkan memperoleh pahala, memperoleh syafaat besok pada yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Karena kita sangat memahami bahwa orang yang mampu melaksanakan puasa itu pasti orang mukmin. Karena orang yang mengaku Islam terkadang belum bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik. Terbukti bahwasannya orang-orang yang melakukan ataupun mengucapkan kalimat syahadat, mungkin dulu orang itu mengucapkan syahadat karena takut terbunuh oleh pedang orang mukmin. Berarti dia mengucapkan syahadat karena takut pedang. Secara zahir dia Islam, tapi secara batiniah dia belum mampu masuk dalam kategori orang yang beriman. Maka dari itu, orang yang beriman dan sudah melaksanakan puasa di hari Ramadan, orang itu benar-benar sudah melaksanakan apa perintah Allah, walaupun bagaimana perasaannya. Perasaan mungkin lapar, haus, dan berbagai macam. Dia bisa menahan dengan bagus. Sampai maghrib, tentunya Allah akan memberikan sebuah pahala terhadapnya, yaitu sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia melaksanakan berbuka puasa, dan kebahagiaan ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala besok pada yaumul qiyamah. Itu yang dikatakan oleh Kanjeng Rasul, farhatan lis-shaim. Ada dua kebahagiaan yang diperoleh orang muslim, yaitu ketika dia melaksanakan berbuka, dan kebahagiaan besok pas ketika dia bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Semoga syahrul Ramadan ini benar-benar akan menjadikan syahrul syafaat, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Kanjeng Rasul itu akan menyafaati terhadap kita. Al-Quran juga akan memberikan syafaat terhadap kita, termasuk Ramadan ini juga akan memberikan syafaat terhadap kita semua.
ada sebuah kutipan dawuh Kanjeng Rasul wonten ing sebagian kitab khususnya yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwasanya setiap hari orang mukmin ketika sudah berbuka puasa ada 1 juta orang mukmin yang sudah melaksanakan puasa itu akan dibebaskan dari api neraka. Semoga nahdien, nahdiyat, mukminin mukminat yang sudah selesai melaksanakan puasanya dan sudah berbuka patut dan layak memperoleh syafaat dari Allah, wasilah dari puasa Ramadan. Amin Allahumma. Maka dari itu undangan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepadamu semua adalah melakukan puasa. Itu orang mukmin tanpa berpikir apapun perasaannya dia pasti melaksanakan puasa tersebut. Walaupun dia dengan perasaan yang berbagai macam. Karena banyak sekali ibadah ketika dilakukan mungkin perasaannya itu tidak enak di dalam hati, kurang disukai. Banyak sekali ibadah yang kita tidak cocok, tapi atas nama Allah dan Rasul harus kita kerjakan walaupun dengan apapun rintangannya dan apapun risikonya. Itulah nasihat dari Allah dan utusannya, apapun perasaan kita ketika melaksanakan puasa, semoga ketika kita menjalankan puasa dengan perasaan berharap apapun Allah yang memberikan besok pada yaumul qiyamah, itu ada sebuah farhatani, yaitu kebahagiaan ketika kita berbuka dan kebahagiaan besok ketika kita menghadap Sang Pencipta. Kita berharap semoga Allah yakin memberikan kita yaitu surga yang dinamakan surga royan. Amin Allahumma amin. Inilah sebuah cara berpikir menganalisa bahwa ibadah puasa yang paling tepat, pertama secara fikih harus benar dulu. Kita tidak melaksanakan ibadah dengan sembarangan, harus berniat ketika malam, ketika mulai imsak sampai maghrib kita menjauhi semua sesuatu yang membatalkan puasa. Tambah kita harus memikirkan, harus menjauhi perilaku-perilaku kemaksiatan yang kita lakukan, karena ada sebuah pengendikan ataupun dawuh orang-orang yang tetap melaksanakan ibadah puasa tapi dia tetap melakukan ataupun kelakuan maksiatnya, maka puasanya itu tidak memperoleh apapun. Maka dari itu kita melaksanakan puasa dengan baik, menjauhi kemaksiatan, itu adalah nilai plus dari apa yang dikatakan orang mukmin itu berpuasa. Yang pertama menahan lahar dan haus, yang kedua adalah menahan kemaksiatan di seluruh anggota tubuhnya. Itu sudah naik kelas 1 skrip, itu sudah harapan kita yang kita kerjakan, yaitu adalah meraih, berpikir, dan berusaha semoga kita mendapat Lailatul Qadar, yaitu di mana hari ataupun bulan yang kita bisa terukur lebih baik daripada 1000 bulan. Seperti apa Ramadan, ketika Ramadan itu dipetil ataupun dirangkumkan satu huruf-hurufnya, itu semua memperoleh makna yang sangat luar biasa. Ketika diambil roknya, maka itu adalah sebuah ridwanullah. Allah memberikan sebuah ridhonya terhadap orang mukmin yang melakukan puasa. Ridwanullah. Yang kedua adalah mim, itu maknanya mahabbatullah. Orang yang berpuasa itu diberikan kasih sayang ataupun sebuah
mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyebut dotnya, itu adalah dimaknani domanullah, maksudnya adalah tanggungan Allah memberikan sebuah balasan. Sebab Allah sendiri akan membalas pahala orang-orang yang berpuasa. Padahal semua ibadah itu karena Allah, tapi khusus untuk puasa Allah yang akan turun tangan sendiri. Maka dari itu Allah memberikan jaminan semua orang yang melakukan ibadah itu Allah sendiri akan turun tangan memberikan seberapa besar pahalanya terhadap orang yang berpuasa. Ketika kita mengatakan alifnya, itu alif itu maknanya ulfah, sebuah kasih sayang atau kecenderungan mengasihi terhadap kita. Berarti seluruh orang mukmin yang melakukan puasa berarti dia memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan kita tambah yakin, tambah berharap. Semakin dekat kita dengan sebuah harapan, karena agama ini akan terus berjalan dengan harapan seperti apa Rasulullah Muhammad SAW ketika memberikan sebuah pandangan terhadap kita. Yang terakhir adalah nun. Nun itu adalah nurullah. Orang-orang yang berpuasa itu pasti akan memperoleh cahaya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terlihat mulai dari dunia sampai akhirat, akan diberikan cahaya, kemudahan, keberkahan sampai dia dibimbing sampai pintu surga. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada manfaat dan keberkahannya. Hadallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.